Hai semuanya, selamat datang di Secangkir Kopi Tarot. Minggu ini, salah satu acara dari KTI Tarot Indonesia yang biasa aku bikin seminggu sekali. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah selalu ngikutin, yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Terima kasih banget. Dan buat kalian yang baru aja menemukan video ini ataupun menemukan channel ini, selamat datang dan salam kenal. Sebelum aku mulai dan masuk ke dalam readingan ini adalah readingan bebas ya. Maksudnya free reading aja sambil santai, sambil minum kopi. Ini tidak mengacu kepada zodiak tertentu, tidak mengacu kepada elemen tertentu, tidak mengacu kepada, apa ya, individu tertentu. Aku harus tekanin di sini karena kadang-kadang di general reading yang bulanan saja gitu ya, itu banyak yang, eee, terlalu baper gitu loh, dan kayak merasa bahwa readingan itu adalah readingan untuk dia pribadi. Nggak ada readingan di dalam YouTube ataupun yang publish secara umum gitu ya, yang ditujukan untuk individu tertentu. Itu adalah general, energi general. Jadi tidak akan mungkin, mmm, cocok ataupun resonate sama semuanya dan bisa terbolak-balik juga kalau menyangkut orang lain. Jadi jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, oke? Oke, kita lihat apa pesan-pesan dari Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Secangkir Kopi Tarot. Kita punya Queen of Cup, ya. Aku lihat di sini kalian mulai tenang. Kalau aku lihat di sini mulai tenang. Mulai tenang ataupun berusaha menenangkan diri gitu ya. Tetapi biasanya kalau Queen of Cup itu dalam keadaan tegap seperti ini di dalam di dalam posisinya gitu ya. Dia melalui satu goncangan gitu ya. Satu goncangan itu macam-macam. Disebabkannya juga macam-macam. Tergantung gitu loh, masalah kalian dan apa yang kalian sedang jalani. Tetapi biasanya, kayak malamnya tuh lagi abis badai topan gitu ya, ombak gitu. Terus pagi-paginya mulai tenang gitu ya. Tapi yang aku lihat di sini adalah, kalian mungkin baru melewati satu masalah. Buat beberapa dari kalian mungkin kalian, baru saja merasakan satu kekecewaan, melewati satu kesulitan, atau kalian baru atau sedang. Jadi, kalau aku melihat kartu ini adalah tuh, buat beberapa dari kalian, kalian merasa sakit hati gitu ya, ada rasa sakit hati, ada rasa kecewa, ada rasa terhianati gitu ya. Tetapi aku melihat di sini kalian berusaha menenangkan diri, berusaha menenangkan perasaan kalian. Kalian, apa ya, kayak punya satu kesadaran gitu loh. Gue kalau sampai ngelakuin sesuatu dikala gue lagi banyak diterpa ombak gitu ya, akan melakukan sesuatu yang impulsif. Di mana kalian akan melakukan sesuatu yang bisa jadi dikarenakan emosi sesaat dan akhirnya bawa masalah ataupun menaruh kalian di tempat yang kurang enak gitu ya. Two of Pentacles. Jadi aku lihat di sini beberapa dari kalian mungkin berusaha untuk bisa menjadi seseorang yang diterima, ataupun kalian berusaha untuk bisa terus membuat satu situasi dan keadaan itu bisa terus berjalan. Dengan kalian berusaha
mungkin mencocok-cocokkan gitu ya, atau memfit in atau berusaha menjadi seseorang, yang membahagiakan orang lain. Ini bisa terjadi di dalam hubungan, bisa terjadi di dalam keluarga, bisa terjadi di dalam, pekerjaan, macam-macam. Tetapi lama-lama yang aku lihat di sini, kamu capek sendiri. Kamu capek sendiri untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kamu nggak gitu menikmati ataupun kamu nggak begitu enjoy, kamu nggak begitu seneng gitu ya, dengan melakukan hal itu. Tapi kamu ngomong juga mungkin kamu nggak berani karena kamu takut ataupun kamu masih banyak ragu lah kalau yang aku lihat di sini. Dan kalian mungkin apa ya, masih dalam pertimbangan ataupun masih berusaha untuk tidak sampai tergelincir gitu loh, tergelincir dan melakukan satu kesalahan karena kalian tidak bisa, menangani situasi ini gitu. Cuman yang aku lihat di sini, kalian melihat kayak merasa gini loh, gua udah berusaha mati-matian gitu ya, gue udah berusaha mati-matian supaya membuat semuanya berjalan dengan baik dan berusaha juga sebenarnya kalau yang aku lihat kalian berusaha melakukan segala sesuatunya mungkin semaksimal diri kalian atau sebisa kalian untuk membuat seseorang happy dan aku lihat di sini mungkin orang itu orang yang, mmm apa ya, mungkin kalian sukain atau ini pun, pasangan kalian gitu ya. Cuman yang terjadi adalah di setiap kalian berusaha untuk bikin hal ini berjalan, hati kalian tuh ada yang luka. Entah karena perlakuannya, entah karena kalian, merasa apa ya, didatengin, disamperin, dideketin dikala memang mereka lagi butuh gitu kan ya, ataupun mereka lagi memang kesepian atau pengen punya temen ngobrol atau pengen curhat, atau misalnya hal lain kayak minjem duit atau segala macam, bisa juga kan gitu ya. Jadi banyak hal. Tetapi kalian tahu saat segala sesuatunya gitu ya udah selesai, mereka dapatkan, mereka ya cabut lagi, cabut, pergi, mmm ya gitu aja terus. Dan kalian mungkin ngerasa kayak, setiap apa yang, ada antara kalian berdua itu seperti kalian harus menjadi seseorang yang memberikan inisiatif. Baik dalam, nanyain mereka apa kabar gitu kan ya, nanyain mereka ngapain aja, meyakinkan bahwa mereka baik-baik saja, membantu mereka dalam segala hal gitu loh. Dan di sebenarnya dalam hati kalian kadang-kadang tahu gitu loh, tahu kalau gue nggak melakukan itu, dia nggak bakal datang ke kamu, ataupun nggak bakal message kamu, ataupun nggak bakal nelfon kamu, ataupun nggak bakal nyamperin kamu gitu loh. Jadi kayak kalian tuh ngerasa kayak, gua harus terus berusaha agar si orang ini terus ada bersama atau di dalam hidup gue gitu loh. Queen of One. Iya, kayak kalian tuh harus selalu jadi kayak menghibur mereka, memotivasi mereka, ngebantuin mereka. Dan sebenarnya sih kalau yang aku lihat gitu ya, eee, kayak mereka itu mungkin senang sebenarnya berada di dekat kamu ini senang. Karena ya itu tadi, dengan kamu berusaha untuk bisa jadi kamu tahu apa yang mereka sukain, kamu tahu apa yang mereka cari dari diri kamu, kamu tahu apa yang mereka butuhkan gitu loh. Sehingga ya
kamu mempergunakan hal itu dan melakukan hal itu semata-mata hanya untuk membuat mereka ada di dalam kehidupan kamu. Padahal yang aku lihat di sini, mungkin buat beberapa dari kamu ini ya, yang lagi begini nih ceritanya. Orang yang berusaha mendekati kamu, orang yang berusaha kasih perhatian sama kamu. Kamu itu orang yang menarik gitu loh, orang yang menyenangkan. Orang yang menyenangkan dan banyak mencuri perhatian orang gitu loh. Tetapi kamu terfokus kepada seseorang yang sebenarnya bukannya nggak ada ketertarikan kalau aku lihat. Tuh, kan Six of Wands. Tapi banyak orang tertarik sama kamu, perhatiin kamu. Pokoknya perhatian lah, punya interest gitu loh sama kamu. Cuman yang aku lihat kamu ini fokusnya tuh sama si orang ini gitu loh. Jadi kamu seakan-akan kayak mengabaikan orang-orang yang berusaha datang masuk ke dalam kehidupan kamu, peduli sama kamu, sayang sama kamu. Tapi kamu tuh fokus dengan orang yang juga sebenarnya tertarik dengan kamu karena apa yang kamu miliki gitu ya. Kayak energi kamu. Jadi gue kayak ngerasain energi vampire nih kayaknya ya. Karena dia butuh itu untuk membuat kayak bukan dikonsumsi tapi kayak dia butuh itu untuk bisa memboost up energinya dia, mood-nya dia, dan juga di saat kamu ngomong ini itu gitu ya, itu bisa jadi pengingat dia, bisa jadi omongan-omongan kamu itu banyak menolong dia juga gitu loh. Cuman untuk dia mengakui itu kok kayaknya aku rasain enggak gitu ya. Dan hal-hal ini sebenarnya yang bikin kamu tuh sebenarnya sedih gitu ya. Sedih karena apa yang kamu lakukan selama ini tuh rasanya tidak dianggap. King of Cup. Queen of Cup-nya dalam keadaan tegap. King of Cup-nya dalam keadaan terbalik. Karena apa yang aku lihat ini kejadiannya seperti ini? Orang ini nggak tahu. Orang ini nggak tahu dia itu mau apa. Orang ini tidak tahu perasaannya itu apa. Perasaannya kepada kamu, perasaannya kepada orang lain gitu ya. Karena untuk dia mendeskripsikan ada apa sih dengan gua? Itu dia masih kayak karena dia di sini aku lihat emosinya dia juga nggak stabil. Dan dia pun nggak tahu apa yang diinginkan oleh hatinya. Dia pun nggak tahu apa yang dicari. Dan aku ngelihat kayak orang ini kayak terombang-ambing gitu ya, terombang-ambing di lautan. Ia nggak jelas arahnya mau kemana. Ketemu perahu lewat, ia nongkrong bareng. Habis itu perahunya pergi, ya dia ngabung lagi. Terus ketemu lagi dia ngobrol lagi gitu ya. Ya kayak gitu, nggak jelas. Karena dia sebenarnya ada ketertarikan sama kamu. Kalau ini ada gitu ya. Kamu ngerasa relate dengan cerita ini. Ya aku lihat dia ada ketertarikan. Tapi untuk dia mendeskripsikan perasaan dia, itu nggak bisa. Karena apa yang aku lihat di sini, dia pun masih belum bisa menghandle perasaan dia di dalam diri dia dan diri dia sendiri gitu loh. Pikiran, perasaan itu masih nggak jelas. Dan ini membuat mereka ya nggak stabil, emosinya nggak stabil dan mereka masih punya banyak hal yang harus mereka dealing secara pribadi gitu loh. Dan mungkin kalian berusaha ngurusin ini orang. Berusaha bantu, berusaha untuk membuat orang itu menjadi lebih baik berdasarkan apa yang kalian pikirkan dan kalian percayai dan kalian yang ya maksudnya idealis orang-orang itu kan beda ya. Yang menurut kalian yang terbaik adalah A, menurut orang lain belum tentu, mungkin Z, mungkin K, mungkin J gitu ya.
Dan kadang-kadang orang berusaha untuk membantu seseorang, tapi akan susah kalau orang yang mau dibantu itu tidak mau dan tidak tahu apa sih masalah gue. Sehingga akhirnya di saat kamu berusaha untuk ngerubah dia, untuk membantu dia, dia bilang dia lama-lama ngerasa risih dan ngerasa, "Apaan sih lu? Gue, kok kayaknya," apa ya, kayak orang biasanya ini nih aku harus jelasin pelan-pelan gitu ya. Soalnya ini kata-kata banyak banget gitu untuk nyampe takutnya kamu bingung. Kadang-kadang di saat orang dalam keadaan seperti si King of Cup dalam keadaan terbalik ini dan kamu berusaha apa ya, ya kayak kayak seorang ibu mungkin ya, berusaha untuk menjelaskan ke anaknya, berusaha untuk bilang ini sama anaknya, berusaha untuk memastikan anaknya agar, apa, baik-baik aja, agar supaya nggak sakit, supaya nggak, punya masalah dan lain sebagainya. Kalau dia masih dalam posisi seperti ini, dia akan, "Lu nggak bakal tahu apa yang gue lewatin. Lu nggak ada di dalam diri gue." Dan orang seperti ini biasanya selalu merasa bahwa masalah dia adalah masalah nomor satu yang paling berat di jagat raya ini. Dan masalah orang lain itu nggak ada masalah yang setara dengan masalah dia. Apapun itu. Dan kadang-kadang dia nggak mau gitu. Dia selalu komplain mengenai situasinya, mengenai kondisinya dia. Dan kamu merasa sebagai terapisnya gitu ya, sebagai tempat dia konseling dan mungkin kamu ada apa ya, timbul jiwa coaching kamu gitu ya, untuk membantu si orang ini. Tapi orang di saat terjadi seperti ini dan kamu berusaha untuk membantu dia berdasarkan apa yang kamu pikirkan, terutama kalau kamu bukan seorang profesional di dalam bidang konseling, psikologi, coaching, itu kan ada tekniknya. Dan saat seseorang hanya melakukan itu dikarenakan dia mempunyai hati kepada orang tersebut, ego dia akan bermain. Kenapa? Apa ya, orang seperti ini baru bisa akan masuk tuh kalau orang yang profesional. Karena apa? Karena orang-orang profesional itu bisa men-separate atau memisahkan dirinya dari masalah pribadi dan perasaan pribadi. Ini adalah masalah dia. Dan gua membantu adalah untuk diri dia. Tapi kalau misalnya pasangannya, dia mungkin maksudnya baik. Tetapi apa yang terjadi? Gua membantu karena gua sayang sama lo. Dan gua pengen lo jadi lebih baik. Dan begini loh caranya untuk lebih baik. Ego kamu keluar. Pikiran kamu itu memaksakan apa yang ada di dalam ini kamu untuk bisa masuk ke orang itu. Orang itu tidak akan mau terima. Akan susah, alot. Kalaupun mau, ya dari dianya harus kebuka. Kalau enggak, kamu mau jungkir balik kayak apapun, orang ini enggak akan mau. Karena apa ya itu? Kamu, makanya kalau kamu misalnya tahu gitu ya, kayak dokter tidak boleh mengoperasi atau menangani keluarganya, pasangannya. Karena apa? Dia ada hubungan, ada koneksi yang bikin judgement-nya dia itu nggak akan netral gitu loh. Jadi akan bisa mengacaukan juga pikirannya dia, bakal mempengaruhi perasaannya dan itu semua akan mempengaruhi apa yang keluar, apa yang dia kerjakan. Dan itu bisa mencelakakan. Dan ini kalau diterusin ya bisa berantakan karena apa? Karena ya itu semua ada tekniknya. Bukan berarti nggak bisa. Dan aku tahu di sini kamu berusaha untuk apa ya, membuat orang itu
baik-baik saja dan ataupun membuat orang itu bangkit dari segala keterpurukan dia, bangkit dari masalahnya, menjadi orang yang positif, menjadi orang yang maju, menjadi orang yang berkembang ke arah yang positif. Baik, niatnya baik. Tapi kalau dia dalam keadaan begini, nggak akan bisa diterima. Karena dianya juga nggak jelas. Nggak jelas mau gimana. Dan banyak kadang-kadang orang mengambil banyak orang kenapa sih misalnya lu kok sabar banget sih sama orang yang sebenarnya punya masalah, apalagi yang punya masalah dalam bidang yang beginian gitu ya. Banyak banyak entah perempuan entah laki-laki sama aja. Tapi banyak orang yang terjebak di dalam satu hubungan yang seperti ini. Di mana dia berhubungan dengan orang yang memang mempunyai masalah gitu loh, masalah di dalam dalamnya dia lah gitu ya. Baik karena trauma, baik karena ada masalah, baik karena macam-macam lah gitu. Karena mereka ya punya keinginan gitu ya, punya keinginan dan punya anggapan bahwa apa yang dia pelajari adalah benar pertama, dan punya keinginan untuk merubah, memperbaiki orang lain, dan take hubungan itu sebagai case-nya dia. Nggak semua orang mau, dan nggak semua hubungan itu bisa disepertiin itu. Karena apa? Itu adalah masalah mereka, bukan masalah kamu. Dan kamu bertahan di situ untuk ngurusin masalah mereka saat mereka sendiri nggak tahu masalahnya mereka tuh apa. Kamu berusaha untuk kasih tahu orang itu, kamu tuh harus begini begitu gitu ya. Tapi ya itu, biar mereka, karena ini akan, kalau kamu sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya kamu ngerasa nggak apa-apa kok. Gue nggak apa-apa ngurusin dia, gue nggak apa-apa ngempok-ngempok dia, gue nggak apa-apa jadi emaknya dia. Walaupun kamu laki-laki, ini sekali lagi ya, ini hanya perumpamaan. Gue nggak apa-apa kok ngurusin dan menjaga dia. Kalau kamu tidak apa-apa, kalau kamu tidak merasakan sakit hati, kalau kamu nggak ngerasain kecewa dan ngerasa dikhianati dengan segala kelakuannya dia karena dia nggak tahu maunya apa, dia nggak tahu harus berperasaan apa sehingga dia bisa ke semua orang seperti itu. Karena dia mencari apa? Orang yang bisa ngurusin dia, orang yang bisa dengerin dia, orang yang bisa ngerawat dia, orang yang bisa ya menurture dia layaknya kayak seorang ibu gitu. Tapi kalau kamu ngerasa seperti ini dalamnya dan kamu tahu I'm not really happy in this situation, gue nggak gitu suka, gue ternyata apa yang gue lewatin dengan dia itu menyakitkan. Kalau kamu sampai ngomong kayak gitu di dalam hati kamu, ataupun kamu ngerasain terluka, kamu ngerasain kayak kamu nggak dianggap, kayak kamu cuman jadi tempat transit ataupun tempat singgah ataupun tempat dia mencukupi kebutuhan dia, ya biarkan mereka dealing dengan diri mereka, dengan cerita mereka, dengan jalan mereka. Dan kamu pun punya jalan dan cerita kamu sendiri. Karena kamu paksain kayak apa ini orang, ya nggak bakal. Kalau yang aku lihat sih, butuh waktu kerja keras. Ya, kamu sudah terlalu banyak mentoleransi, berdiplomasi, berkompromi dengan orang ini. Kamu berusaha untuk menjaga segala sesuatunya berjalan dengan baik, ternyata pada
At the end, enggak. Too much buat kamu. Terlalu banyak. Karena apa? Kamu terus-menerus nih mendem. Tuh. Dan ini darah-darah kotor ini diakibatkan apa? Karena kamu sumpel terus. Kamu nggak biarin itu darah keluar. Jadinya dia bisa meracuni. Bisa bikin semuanya sakit. Dan buat beberapa dari kalian mungkin yang masih mau ngurusin orang ini, pasti akan rasanya kalau cerita ini relate, rasanya ya memang sakit, tapi nggak bisa, gue nggak bisa, lo enak aja lo ngomong kayak gitu lo. Bisa begitu. Karena mereka nggak terima. Jadi udah kayak ngelihat anaknya dan ngerasa bertanggung jawab atas hidupnya orang ini. Ngerti nggak sih kamu? Dan kamu berusaha mengontrol. Tuh. Berusaha mengontrol. Mengontrol situasi, mengontrol orang ini, mengontrol keadaan, mengontrol hubungan kamu agar bisa seperti ini walaupun kamu sudah merasa tersakiti. Tapi kamu berusaha sabar, berusaha semuanya baik-baik aja. You are trying to control your own self, your own emotion, just to make this person happy. Tapi kamu sendiri belum tentu happy. Dan akhirnya ini membuat kamu tuh kayak nggak fokus. Nggak fokus dengan apa yang seharusnya kamu lakukan. Hal-hal penting yang sebenarnya butuh kamu pikirin dan perlu kamu lakukan gitu. Ya, ini aku lihat ya sebenarnya ada satu kayak tarik-menarik gitu loh. Di satu sisi kamu sudah capek, gua udah males. Tapi ada sisi kamu yang selalu selalu mengingatkan kamu dengan orang ini. Secara kamu sadar maupun tidak sadar. Walaupun kamu berusaha untuk gue capek, orang ini cuma nyakitin gue doang. Gue harus udah harus pergi, harus membiarkan dia lah. Gue udah capek. Itu kata-kata kamu di satu waktu. Tapi di waktu yang lain, banyak pertanyaan-pertanyaan, aduh dia lagi ngapain ya? Dia udah makan belum ya? Dia baik-baik aja nggak ya? Dia misalnya ada urusan apa yang kamu tahu, dia gimana ya hasilnya nanti ya? Jadi bisa kemana-mana. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti ini tuh butuh untuk kamu bisa memfokuskan diri kamu dengan apa yang kamu harus lakukan gitu loh di saat itu. Dan apa prioritas kamu? Kalau kamu merasa baik-baik saja dengan keadaan di mana kamu selalu harus mengontrol perasaan kamu dan menekan segala sakit hati kamu supaya tidak muncul di permukaan, tapi darah itu kalau kita bilang tuh di film silat tuh amsyong gitu ya, berdarah di dalam, pecah di dalam. Itu lama-lama ya bisa punya masalah sendiri. Kalau darahnya nggak dikeluarin, kalau nggak dilepasin. Nih, ini amsyong. Amsyong. Berdarahnya di dalam. Mukanya di happy-happy terus. Tapi dalamnya berdarah-darah. Gitu. Gara-gara ini. Tapi berusaha dikontrol. Jangan sampai dia pokoknya harus ngelihat gue selalu oke, selalu baik-baik aja. Misalnya dia ngomong apa gitu yang nyakitin hati kamu, kamu juga bisa yang, iya nggak apa-apa kok, beneran nggak apa-apa kalau aku misalnya pergi sama dia, iya nggak apa-apa kok, bahkan bisa sampai begitu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan tanpa status.
buat beberapa dari kamu. Jadi kamu ya mungkin friendzone gitu ya, kamu cuma mendem sendiri perasaan kamu sama dia, tapi kamu ngerasa kayaknya dia ada sesuatu sama kamu. Ada juga mungkin yang friend with benefits gitu ya, bersama seseorang nggak ada statusnya, tapi ya melakukan mungkin hubungan yang udah sampai kayak berpasangan, bisa juga seperti itu. Ataupun kamu misalnya, apa ya, tahu bahwa orang ini tuh masih punya satu hubungan dengan orang lain, tetapi dia, apa ya, suka deket dengan kamu dan kamu suka sama dia gitu. Jadinya kamu apa, kamu berusaha untuk mungkin dia banyak mengeluh mengenai pasangannya kepada kamu, gitu ya. Dan kamu mungkin dengan perasaan kamu, kamu berharap, "Aduh, gue pengen nih, gue apa ya, ada untuk dia dan dia bisa melihat gue." Tapi apakah kamu benar-benar yakin saat semua masalah dia beres dengan orang itu, dia nggak kembali dengan orang itu dan bersama kamu, gitu loh. Tapi kembali lagi aku bilang, itu adalah kebebasan setiap manusia. Kalau kamu tidak apa-apa dengan masalah ini, dengan cerita ini, dengan keadaan ini, dengan perasaan ini, yang seperti ini, yang aku bilang tadi amsyong, berdarahnya di dalam, pecahnya di dalam. Luarnya seperti tidak ada apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak capek. Nggak capek. Nggak mau cari jalan yang lain gitu. Yang lebih baik untuk kamu. Yang lebih bermanfaat dan berguna untuk kamu. Nggak pengen nyari orang yang, ya maksudnya ya mungkin nggak semua orang pengen cari pasangan. Tetapi kamu, bila kamu bertahan di dalam situasi seperti ini, apa kamu nggak pengen disayang, dikasihi, diutamakan, diprioritaskan, dijaga, dihargai, dihormati, dan walaupun kamu berusaha mengatakan hal-hal yang positif, tapi di dalam sini kamu ngerasain bahwa kamu tidak merasakan hal itu sama juga bohong. Walaupun kamu bisa ngomong depan orang ataupun walaupun kamu bisa memakai senyum itu sepanjang hari 24 jam. Tapi yang di dalam sini kalau misalnya dia meronta-ronta, dia nangis-nangis, dia marah, dia kecewa, kan kamu yang setengah mati itu rasanya nelen. Nggak pengen bebas. Tanpa harus mengontrol segala sesuatu, mengontrol perasaan kalian, ingin menjadi diri kalian sendiri. Enak loh jadi diri kita sendiri, tanpa harus berpura-pura, tanpa harus mikirin orang suka apa enggak. Itu enak banget. Cobain deh. Beneran. Ya, dan saat kamu menjadi diri kamu sendiri dan melakukan apa yang kamu suka, kamu akan happy dan kamu akan saat kamu happy, kamu akan lebih produktif, kamu akan lebih merasa nyaman dan sejahtera dengan diri kamu. Dan yang ngasih hidup juga seneng. Karena apa? Hidup yang dikasih oleh yang kuasa kepada kamu dipakai dengan maksimal. Oke? Terima kasih sudah nonton videonya. Terima kasih semuanya. Namaste.